Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tete dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pokok masih yang sama di pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan mengenai teks eksplanasi. Pembelajaran sebelumnya berkaitan mengenai bagian-bagian pokok dari sebuah teks eksplanasi itu sendiri. Nah, saat ini kita akan membahas berkaitan mengenai struktur, kebahasaan, dan pola pengembangan teks eksplanasi yang nanti di akhir pembelajaran Kang Teteh dapat memproduksi atau membuat sebuah teks eksplanasi dari berdasarkan sebuah struktur yang nanti Bapak sudah akan jelaskan atau kebahasan dan pola pengembangan sebuah teks eksplanasi. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingatkan untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah Bapak sediakan di WhatsApp group. Nah, baik, Kang dan Teteh, tidak lama kita akan menjelaskan, kita akan membahas berkaitan mengenai sebuah struktur teks eksplanasi itu sendiri. Nah, apa sih yang kalian tahu sebuah struktur eksplanasi itu apa saja? Yaitu sebuah kerangka, sebuah teks eksplanasi terdapat adanya struktur dalam teks eksplanasi itu sendiri. Jadi ada sebuah teks eksplanasi yang di dalamnya ada bagian-bagian atau bagian tubuh-tubuh dari sebuah teks eksplanasi. Nah, ada apa saja sih struktur eksplanasi itu? Nah, struktur eksplanasi sendiri memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dan isinya, eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagiannya yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Jadi ada 3 struktur eksplanasi itu, Kang Teteh. Yang pertama itu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, penjelasannya kita simak di slide berikutnya ya. Nah, identifikasi fenomena pada eksplanasi itu apa sih? Nah, penjelasannya bahwa mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Jadi, Akang Teteh ketika membuat sebuah teks eksplanasi, maka bagian pertama atau struktur yang pertama yang harus Akang Teteh penuhi adalah mengidentifikasi fenomena dari sebuah teks eksplanasi tersebut. Jadi, Akang Teteh pun harus mengetahui apa yang nantinya Akang Teteh sajikan dari sebuah teks eksplanasi itu di bagian pertama. Jadi Akang Teteh menerangkan atau menjelaskan hal-hal yang bisa terkait itu tentang Kang Teteh ingin membuat misalkan fenomena alam atau ke fenomena sosial atau ke budaya. Jadi yang pertama yang Kang Teteh harus tahu berkaitan dengan struktur eksplanasi yaitu identifikasi fenomena. Ingat ya, bagian yang pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, selanjutnya itu apa sih, Pak? Yang selanjutnya dan sekarang itu adalah yang kedua nih. Yang kedua itu adalah proses kejadian dari teks eksplanasi itu. Jadi apa itu proses kejadian sebuah teks eksplanasi itu di bagian yang kedua? Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Tadi kan yang pertama sudah Bapak jelaskan bahwa yang pertama adalah identifikasi fenomenanya. Jadi bagian pertama itu menjelaskan atau menerangkan fenomena yang terjadi secara singkat, jelas. Nah, yang kedua itu proses kejadiannya yang mengandung pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan itu terdapat sebuah kata kunci yaitu proses kejadiannya ada sebab dan akibat. Ada kronologisnya, ada penyebabnya. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu belakang TT bahwa yang kedua atau struktur bagian teks panas itu yang kedua adalah proses kejadiannya yang mengandung pertanyaan dari bagaimana dan mengapa. Itu relevan atas fenomena yang sebelumnya akan Teteh jelaskan di bagian sebelumnya. Di bagian pertama berkaitan mengenai identifikasi fenomena itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga dari sebuah teks struktur teks eksplanasi itu apa sih? Ulasan. Ulasan bahasa Inggrisnya review, mengulas, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Tadi pertama sudah dijelaskan, diterangkan secara fenomena, katanya mau membuat fenomena alamnya, diterangkan bagaimana fenomenanya, identifikasinya. Terus yang kedua, Kang Teteh membuat
struktur dari bagian proses kejadiannya, sebab akibatnya, pertanyaan di dalam sebuah teks bagian kedua itu ada bagaimana dan mengapa, bagaimana peristiwa fenomena alam itu bisa terjadi, akibatnya apa, itu di dalam bagian struktur yang kedua. Nah yang terakhir yaitu mengenai ulasan. Jadi Akang Teteh juga mengulas apa yang sudah Akang Teteh jelaskan di bagian-bagian sebelumnya, atau berkomentar atau memberikan suatu penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ketika fenomena alam itu terjadi di bagian proses kejadian, penilaian tentang konsekuensi atas kejadian tersebut, Kang Tete akan memakan seperti apa. Gitu. Jadi untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua itu proses kejadiannya, yang ketiga itu ulasan. Jadi ingat Akang Teteh bahwa ketika Akang Teteh akan membuat sebuah teks eksplanasi, ingat struktur 3 itu. Ya, kita lanjut. Nah, Bapak akan menjelaskan peta konsep secara mudah bahwa struktur eksplanasi. Yang pertama kan tadi ada identifikasi fenomena. Nah, ada cabangnya lagi nih, identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian. Jadi identifikasi fenomena itu adalah latar belakang sebuah kejadian. Jadi latar belakangnya apa kejadian tersebut akan kita jelaskan di dalam bagian pertama. Terus yang kedua strukturnya adalah proses kejadian. Tadi kan sudah disinggung oleh Bapak di awal bahwa ada 2 cabangnya. Ada kronologis, ada penyebab. Jadi akan kita di bagian kedua ini dijelaskan kronologisnya bagaimana peristiwa itu terjadi. Terus yang kedua mengandung pertanyaan mengapa, penyebabnya seperti apa atas kronologis yang terjadi gitu. Terus yang ketiga adalah ulasan. Jadi yang ketiga cabangnya itu mengomentari konsekuensi. Jadi mengomentari atas apa yang sudah terjadi sebelumnya di proses kejadian yang akan kita jelaskan. Jadi gitu ya. Kita pahami peta konsep ini bahwa ada 3 struktur dan ada penjelasan dari identifikasi fenomena yaitu latar belakang kejadian. Yang kedua proses kejadian itu ada kronologis dan penyebabnya. Kalau ulasan itu mengomentari sebuah konsekuensi atas proses kejadian atau fenomena yang terjadi di dalam atau yang ditulis dalam sebuah teks eksplanasi itu sendiri. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya mari kita membahas mengenai kebahasan atau kaidah kebahasan sebuah teks eksplanasi. Jadi ada apa saja sih kebahasan teks eksplanasi itu sendiri? Nah, berdasarkan kaidah kebahasan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah teks prosedur. Ingat bahwa sama sebagai teks yang berkategori faktual non sastra. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Jadi yang pertama itu kaidah bahasanya mengenai konjungsi kausalitas. Itu yang mengandung sebab akibat, antara lainnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi kalau misalkan teks eksplanasi yang Akang Teteh buat itu harus mengandung konjungsi kausalitas. Jadi ada mengandung sebab akibatnya. Jadi konjungsinya memakai antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Coba Kang Teten nanti lihat contoh teks eksplanasi yang ada di buku paket. Tulisan tersebut pasti mengandung konjungsi kausalitas. Pasti ada antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, sehingga. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah konjungsi kronologis. Hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, konjungsi kronologis ini contoh-contohnya seperti itu. Ada hubungan waktu, seperti hubungan waktu ya. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Jadi kan ada proses kejadian nih di dalam ada teks eksplanasi tersebut. Contohnya misalkan seperti kemudian, bla bla, lalu akan terjadi proses fenomena yang sangat luar biasa ketika fenomena sebelumnya terjadi seperti itu. Setelah itu akan terjadi bla bla bla. Terus pada akhirnya fenomena alam itu terjadi karena mengakibatkan bla bla bla. Jadi teks ekspansi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimat. Jadi ingat bahwa sebuah kaidah bahasa teks eksplanasi tidak terlepas dari konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis.
tadi membahas mengenai kebahasaan sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu pola pengembangan teks eksplanasi itu apa aja? Apa aja sih? Yuk. Nah, pola pengembangan teks eksplanasi itu ada dua. Pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses pengembangan sebuah pengembangan proses. Pola pengembangan proses. Jadi dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai yang pertama sebab pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Ingat, kalau sebab itu dapat bertindak sebagai gagasan umumnya sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Kang Teteh juga dapat juga terbalik. Akibatnya dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Jadi Kang Teteh harus mengetahui pola pengembangan ketika Kang Teteh ingin membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi ada sebab. Kalau sebab bisa bertindak sebagai gagasan umumnya, sedangkan akibatnya sebagai perinci pengembangannya. Jadi gagasan umumnya apa? Ide pokoknya apa? Terus kalian rincikan, itu sudah masuk dalam sebuah pola pengembangan sebab dan akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang berurutan dari suatu kejadian. Jadi, pola pengembangan sebuah teks eksplanasi itu pasti kan namanya juga teks eksplanasi, itu menceritakan sebuah kejadian, fenomena alam, sosial, budaya. Jadi sehingga Akang Teteh sendiri tahu bahwa proses teks eksplanasi itu seperti apa. Jadi Akang Teteh ketika membuat sebuah teks eksplanasi itu harus adanya sebuah pola pengembangan proses. Jadi kejadiannya seperti apa, proses kejadiannya bagaimana, itu ketika Kang Teteh membuat sebuah teks eksplanasi harus adanya sebuah proses atau urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan sebuah hasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian. Jadi kalau Kang Teteh mau membuat sebuah teks eksplanasi harus ada proses. Proses terjadinya bagaimana, tindakan-tindakan yang terjadi bagaimana sehingga memunculkan suatu urutan dari suatu kejadian tersebut. Seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan pertama itu mengenai struktur, lalu yang kedua itu kebahasaan, yang ketiga ada pola pengembangan. Nah, kalau Akang Teteh sudah mengerti ketiga pokok bahasan tersebut, silakan Akang Teteh membuat suatu tugas individu membuat teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan yang sudah dijelaskan dan jangan lupa untuk memperhatikan pola pengembangan teks eksplanasi. Nanti Kang Teteh kumpulkan di link G-form pengumpulan tugas yang tertera saat ini. Jadi ingat struktur teks eksplanasi itu ada apa saja, kaidah kebahasannya bagaimana, pola pengembangan juga bagaimana. Ingat tiga pokok tersebut sebelum Akang Teteh membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi pahami betul ketika Kang Teteh mau membuat eksplanasi, strukturnya harus ini, kebahasannya harus ini, pola pengembangannya harus ini. Jadi pahami betul sebelum Kang Teteh membuat teks eksplanasi. Silakan Bapak bebaskan untuk Kang Teteh mau membuat fenomena alam, sosial kah, terus budaya kah. Bapak bebaskan, silakan untuk membuat eksplanasi. Yang terpenting ada tiga pokok yang berkaitan mengenai strukturnya, ada kaidah kebahasannya, dan juga pola pengembangan. Baik, itu saja untuk pembelajaran kali ini dan materi pokok kali ini yaitu berkaitan struktur, kaidah kebahasaan, dan pola pengembangan teks eksplanasi. Terima kasih Bapak tutup dan silakan untuk kerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari Bapak. Semoga pembelajaran ini mendapatkan manfaat untuk Akang Teteh sekalian dan pahami betul berkaitan mengenai tiga pokok yang tadi Bapak sudah jelaskan dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.